Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan pertemuan 15 yang akan membahas mengenai distributed operating system atau sistem operasi terdistribusi. Nah, distributed operating system merupakan salah satu bagian juga dari distributed system yang dimana dia membagikan atau sebuah sistem yang dia mampu berkomunikasi dengan perangkat lainnya untuk menyelesaikan satu tugas atau fungsi. Itu adalah distributed system dan operating system. Bedanya kalau distributed system itu adalah keseluruhan, maka kalau distributed operating system adalah sistem operasinya yang dia mampu berkomunikasi dengan yang lainnya. Ya, itu yang menjadi indikatornya. Nah, distributed operating system sendiri adalah sistem operasi seperti Windows, Linux, ya, meskipun dalam implementasinya nyatanya itu sebagian besar adalah Linux, ya, yang dia berada di dalam satu komputer biasa ya, laptop juga, tetapi dia mampu berkomunikasi dengan yang lainnya melalui jaringan. Jadi si komputer ini dia mampu menghubungi komputer A, komputer B, komputer C. Kemudian dengan adanya distributed operating system ini ada tugas yang bisa dibagikan sehingga tugas tersebut atau fungsi tersebut bisa selesai lebih cepat daripada menggunakan satu komputer biasa. Itu adalah distributed operating system. Ya, memang tujuannya adalah mengerjakan tugas yang kompleks berat sehingga bisa selesai lebih cepat. Itu adalah distributed operating system. Ya. Nah, distributed operating system dia layaknya komputer biasa, dia punya memori, punya RAM, punya prosesor sendiri, punya hard disk sendiri, punya sistem operasi sendiri. Yang dimana ukurannya bisa bermacam-macam, ada yang RAM-nya 16 GB, ada yang 8 GB, ada yang 1 GB, ada yang hard disk, ada yang SSD, ada yang fungsinya berbeda-beda. Tetapi nanti dengan adanya distributed operating system ini, semuanya bisa menjadi satu fungsi yang sama. Ya. Sistem operasi terdistribusi juga melayani banyak aplikasi pengguna secara real time. Jadi mau aplikasi apapun itu bisa berjalan di distributed system ini. Ya, bisa. Nah, fungsi pemrosesan data kemudian didistribusikan ke seluruh prosesor yang ada. Misalnya kamu ingin melakukan rendering, bisa dilakukan dengan 16 hingga lebih prosesor. Jika dibandingkan dengan komputer biasa yang punya prosesor hingga 4-8. Ya. Jadi dengan kita punya distributed system operasi ini, kita bisa rendering lebih cepat, lebih efektif, ya, sehingga cepat jadi. Keuntungannya ya dengan kita menggunakan sistem ini, kita bisa melakukan remoting jarak jauh, perangkatnya yang tidak ada di tempat bisa kita kendalikan, memungkinkan pertukaran data yang lebih cepat di antara pengguna karena datanya di-carry atau dibawa dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Kemudian kalau ada satu sistem yang gagal, itu tidak akan mengganggu yang lainnya. Ya, kecuali kalau render video ya, kalau render video satunya gagal maka ya bisa mengganggu hasilnya.
ya. Kemudian mengurangi penundaan ya karena data bisa didistribusikan merata, meminimalkan beban kerja host ya yang tadinya dia harus ngerender 500 frame ya bisa dipecah menjadi 200 atau 150 atau lebih kecil lagi sehingga bebannya lebih kecil. Kemudian bisa ditingkatkan ya dengan menambah jaringan dan perangkatnya. Ya. Namun juga memiliki kerugian atau kekurangan berupa core-nya atau jaringan utamanya kalau dia down maka rusak semuanya atau berhenti semuanya. Itu kegagalannya karena dia menggunakan sistem star, topologi star, maka otomatis jaringan internalnya bisa mati. Kemudian mahal untuk dipasang ya pastinya karena ya perangkatnya tidak mudah ya, tidak murah. Kemudian yang pastinya membutuhkan orang yang ahli untuk memasang, menginstalasi, mengkonfigurasi dan memaintenance perangkat tersebut. Ya. Jadi harus punya orang yang ahli dalam bidang Linux, kemudian bisa mengkonfigurasikan Linux untuk distributed operating system, sehingga Linux satunya bisa berkomunikasi dengan Linux lainnya. Ya, ilustrasinya seperti ini. Kita punya 5 komputer. Masing-masing punya CPU, memori, ada yang punya hard disk, ada yang enggak. Nah, masing-masing dari mereka bisa berbagi tugas. Ya. OS1, OS2, OS3 nanti akan berbagi tugas-tugasnya masing-masing. Nah, cara kerjanya bagaimana? Awalnya itu melalui jaringan biasa seperti LAN. Tapi sekarang distributed operating system ini sudah bisa bekerja melalui internet apalagi cloud. Ya, contoh paling nyata memang Google ya. Google servernya di mana-mana ya bisa saling berbagi data di situ. Ya. Cara kerja berikutnya ya kita lakukan via jaringan. Yang kedua adalah cara kerjanya dari satu tugas yang dia kompleks, misalnya melakukan kalkulasi algoritma, kemudian nge-crack password, itu bisa kompleks ya. Nah, itu tugasnya akan dibagi-bagikan. Ada yang dari A sampai Z, ada yang 1 sampai 3, ada yang A sampai F. Jadi dipecah-pecah tugasnya sehingga dia bisa menyelesaikan tugasnya lebih cepat. Ya, bisa lebih cepat. Contoh yang paling nyata di sini adalah crowd render atau kita bilangnya adalah network render di mana Blender ini dia melakukan rendering melalui jaringan, khususnya internet. Ya, contohnya seperti ini. Saya sedang membuat video di komputer ini. Ya, tidak bisa gambar ya. Ya, saya membuat video di sini. Saya ingin merender, tapi GPU saya tidak kuat. Maka dengan kita menggunakan network render, kita bisa memecah tugas di sini. Ini frame 1 sampai 2 nih, ini 1 sampai 200, 200 sampai 300, 300 sampai 400. Yang satu LAN terus dimasukkan ke internet ada yang 500 ke 600 dan seterusnya. Jadi nanti semuanya dipecah ya. Semuanya akan dipecah menjadi file-file kecil frame-frame tadi disebarkan ke internet semua klien yang ada. Dah nanti setelah masing-masing sudah jadi filenya, ya file EXR-nya kemudian disatukan di file targetnya. Ya. Keuntungannya renderingnya lebih cepat, tidak perlu menunggu lama, tetapi pastinya tergantung dari internetnya. Karena kalau kita berbicara dengan distributed operating system, maka disinilah jaringan harus
peran. Itu kalau kita memakai network render. Jadi tidak perlu pakai GPU, bisa pakai jaringan atau pinjam yang lainnya. Contoh yang lain adalah Kubernetes. Kubernetes ini adalah teknologi kontainerisasi yang dimana bisa diinstal ke satu cluster sistem, banyak komputer, ya, sehingga beban kerja dari aplikasi bisa disebarkan atau difokuskan ke satu titik. Bingung mungkin ya. Contohnya kita ada web server di satu sistem. Dan di sistem lain juga ada yang sama web servernya. Jadi misalnya ini sudah menangani 100 klien, maka server yang kedua di satu sistem Kubernetes itu dia bisa menangani klien yang lainnya. Kita bilangnya seperti load balancing, tetapi di sistem terdistribusi. Kubernetes itu contohnya, ya, contoh. Tetapi, ya yang saya bilang tadi, tidak mudah untuk mengimplementasikan teknologi ini. Ada tantangan-tantangan yang bisa terjadi, seperti heterogenitas, middleware, keterbukaan, keamanan, skalabilitas, penanganan kegagalan, dan concurrency. Contoh yang pertama adalah heterogenitas. Kita punya komputer berbeda-beda. Ada yang speknya Intel, AMD, ada yang ARM, ada yang ARM versi 7, ARM versi 8, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Itu yang menjadi tantangan untuk sistem ini. Ya. Ada yang RAM-nya 16, ada yang RAM-nya 8 GB, ada yang 2 GB. Itu juga pengaruh. Arsitekturnya, apakah dia ATX, mini ATX, apakah ARM 64, ARM 32, apakah x86, i32, itu juga mempengaruhi sistem. Ya. Heterogenitas itu merujuk ke fisik dari perangkat tersebut. Ada yang pakai jaringan LAN, ada yang pakai WiFi, itu juga akan mempengaruhi sistem. Heterogenitas. Kemudian middleware atau software yang dia berkomunikasi dengan yang lainnya. Ya, dia akan juga berpengaruh. Misal kalau kita pakai Blender sebagai middleware, maka sistem lainnya, sistem operasi lainnya juga harus menginstal Blender yang sama, harus menginstal Blender yang sama, versi yang sama, ya, agar bisa dia melakukan rendering. Tetapi kalau yang satunya diinstal Blender, yang satunya diinstal 3D Max, ya tidak bisa. Ya. Jadi harus sama rata kalau kita berbicara dengan software. Kalau hardware mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah software sudah tidak bisa. Karena bagaimana mereka bekerja, protokol dan sistemnya itu sudah berbeda. Middleware. Kemudian keterbukaan. Keterbukaan di sini bukan merujuk ke lisensi atau sebagainya, tetapi merujuk ke sebanyak apa atau bagian mana saja yang bisa diekspos oleh sistem operasi sehingga bisa digunakan untuk sistem operasi lainnya. Misal kalau defaultnya kita itu mengekspos prosesor, RAM, dan disk. Itu defaultnya. Sehingga komputer lain yang ada di jaringan bisa memakai prosesor tersebut, bisa memakai RAM-nya. Ya, standarnya adalah 3 itu. Tetapi kita bisa setting lebih lanjut lagi untuk fitur-fitur yang lainnya seperti GPU, NUMA itu bagian prosesor ya, NUMA dan lain-lain. Jadi keterbukaan sistem dia merujuk ke sebagian yang diekspos ke jaringan. Kemudian keamanan juga aspek yang tidak bisa dilupakan karena kita bermain dengan jaringan, maka secara otomatis jaringan menjadi hal yang tidak boleh dilupakan. Karena kita tidak ingin tugas-tugas atau job yang sedang berjalan itu dia diambil oleh orang lain.
infonya diambil oleh orang lain. Ya. Dan perangkatnya pastinya harus diamankan juga. Berikutnya adalah skalabilitas merujuk ke pengembangan daripada sistemnya. Apakah bisa ditingkatkan menjadi 10 komputer, 20 komputer, itu adalah skalabilitas. Karena memang ya kita perlu orang yang paham soal seperti itu. Ya, skalabilitas menambah komputer atau perangkat ekstra ke jaringan. Kemudian ada penanganan kegagalan, bagaimana sistem ya menangani jika ada kegagalan baik itu di perangkat maupun di jaringan. Kalau ada perangkat yang error dan tugasnya gagal harus diapakan? Jaringannya kalau error dia harus ngapain? Tetapi kalau jaringan sudah kategori fatal ya, karena bisa menjatuhkan sistem. Tapi kalau ada sistem yang time out salah satunya, berarti dia harus bisa ngapain ini? Sistem operasinya apakah dicobakan ke komputer lain atau membatalkan seluruhan proses. Itu penanganan kegagalan. Kalau gagal harus ngapain? Terakhir adalah concurrency. Dia merujuk ke berapa tugas yang bisa berjalan secara paralel. Ya. Karena nanti akan berkaitan dengan tugas. Kalau misal kita punya satu job dengan 4 thread, berarti kita bisa membagikan ke 4 komputer. Kalau ada 8 thread ke 8 komputer. Concurrency itu berapa tugas paralel. Nah, efeknya apa? Nanti semakin banyak concurrency, kemungkinan error akan semakin besar karena menyebar tugasnya. Ya. Kalau semakin sedikit, semakin kecil errornya. Ya. Karena tugasnya dipecah makin kecil. Kalau tugasnya dipecah makin banyak, kalau semuanya error, ya semuanya error. Kemudian semakin cepat tugas selesai juga mempengaruhi di concurrency. Yang jelas kalau concurrency-nya dikit, prosesnya lama, bisa lama, tetapi error rate-nya rendah. Karena tugasnya dikit pecahnya. Tapi kalau concurrency-nya banyak, paralelnya banyak, kemungkinan errornya tinggi karena sudah dipecah kecil-kecil ke semua tempat, tetapi tugasnya bisa cepat selesai. Ya, karena dikerjakan oleh banyak perangkat. Jadi itu ada dilema dibalik dengan distributed system, tapi buktinya sekarang masih dipakai. Oke, itu adalah materi untuk hari ini. Ya, kita berjumpa lagi dengan mata kuliah lainnya mungkin ya. Jadi saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.